Untuk yang saat ini program menjelang Hari Raya Kurban yaitu Ternak Desa Sejahtera. Berhubung saya megang di Kediri, satu orangnya itu dapat 10 ekor. Total untuk tahun 2002 ini ada 3 peternak. Jadi totalnya 30 ekor. Kalau Nurul Hayat se-Indonesia sekitar kurang lebih hampir 500-800 ekor semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imron Rosadi dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Saat ini saya sebagai koordinator program pemberdayaan di area Kediri Raya. Untuk yang saat ini program menjelang Hari Raya Kurban yaitu Ternak Desa Sejahtera. Jadi yang program pengemukan TDS namanya, ini di daerah Desa Ambisowo itu sudah berjalan 3 tahun ini. Untuk tujuan program ini sebenarnya yang pertama adalah meningkatkan perekonomian rumah tangga. Jadi para peternak-peternak plasma kecil-kecil di desa itu kita berdayakan, kita berikan bibit plus pakannya menjelang kurban. Nah, nanti setelah panen kita akan bagi hasil di situ dan terus itu akan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Yang didapat peternak terutama selain mendapatkan keuntungan, itu mereka bisa belajar cara beternak yang dari para PIC, dari penanggung jawab itu mereka bisa belajar, nanti bisa belajar membuat pakan, bisa belajar mengelola kotoran domba itu, dan bisa belajar cara perawatan kesehatan domba terutama. Jadi dari situ mereka setelah program ini pasca panen selesai, mereka terus di kandangnya itu terus ada domba. Jadi setiap hasil dari keuntungan itu tidak diberikan uang, tapi 50% uang, 50%-nya untuk beli domba betina bunting. Jadi tetap kandang tidak kosong. Kalau untuk Kediri sendiri itu berhubung saya megang di Kediri, satu orangnya itu dapat 10 ekor. Total untuk tahun 2002 ini ada 3 peternak, jadi totalnya 30 ekor. Kalau Nurul Hayat se-Indonesia sekitar kurang lebih hampir 500-800 ekor semuanya. Untuk monitoring, jadi setiap 1 bulan sekali kita melakukan posyandu namanya ya. Posyandu itu kita timbang bobotnya domba itu dari bulan 1 ke bulan 2 itu ada perkembangan apa tidak. Nanti kalau tidak ada perkembangan tapi sangat sedikit, itu nanti baru kita evaluasi. Rata-rata kan perkembangannya itu kan 1 bulan itu 3 kilo, 2-3 kilo. Ya rata-rata 3 kilo lah, 3 kilo untuk perkembangan. Untuk teknis di lapangan itu 1 orang mendapat 10 ekor. Nah, plus pakan ya, plus pakan selama 4 bulan menjelang kurban. Nah, untuk kandang sendiri mereka punya sendiri. Jadi kita sebelum pas waktu asesmen itu kita cari yang mereka memang sudah punya keahlian, keterampilan dalam beternak. Terutama otomatis mereka sudah punya kandang di belakang rumah. Kayak contoh seperti ini punya Mas Vino. Ini juga Mas Vino ini buat kandang. Sebelumnya sudah punya kandang cuma kurang tertata rapi, akhirnya dibangun lagi, dibuat ulang seperti itu. Jadi intinya mereka sudah punya kandang sendiri. Untuk kriteria penerima manfaat adalah mereka yang secara ekonomi masih di bawah rata-rata, istilahnya di bawah rata-rata per kapita ya. Jadi secara ekonomi keluarga masih bisa dikatakan pas di tengah-tengah, jadi nggak terlalu rendah tapi ya nggak terlalu tinggi, jadi tengah-tengah. Dan mereka punya keterampilan untuk beternak minim, paling nggak punya pengalaman beternak itu ya paling nggak 6 bulan 1 tahun lah. Jadi mereka sudah punya keterampilan seperti itu. Presentasi keberhasilan selama kan ini sudah mau 3 tahun ini, yang 2 tahun yang kemarin, dari kalau tahun kemarin itu ada 5 orang
orang yang penerima manfaat. Nah, yang sekarang sudah berjalan itu 2 orang. Biasa namanya pemberdayaan itu pasti nanti ada hukum alam ya. Jadi ada yang lanjut, ada yang tidak. Nah, yang alhamdulillah yang ini berarti ya sekitar 50% itu berhasil, mereka bisa terus. Kalau secara keuntungan, untung Mas. Jadi maksudnya untung itu ya tidak ada yang mati, semuanya hidup sampai korban. Tapi kalau secara berkelanjutannya itu yang sudah berlanjut sekarang masih berlanjut 2 orang yang sudah kita istilahnya kita tinggal itu mereka mandiri, punya sekarang kandangnya masih ada hewannya, masih penuh lah. Harapannya untuk program ternak TDS ya, Ternak Desa Sejahtera ini membantu para peternak-peternak kecil di desa, di kampung, yang tentunya sebenarnya mereka punya keterampilan, tapi seperti mereka kekurangan terutama di kapasitas SDM, modal itu pasti mereka kekurangan. Nah, kita sebagai pendamping atau penjembatan agar mereka ini lebih tumbuh lagi. Ketika mereka kapasitas ilmunya meningkat, pasti nanti semangat beternaknya juga meningkat, ekonominya juga akan meningkat. Jadi terus harapannya seperti itu. Jadi terutama di Desa Besowo ini nanti kita terus akan bergantian orang-orang penerima manfaat, jadi terus berkelanjutan. Jadi tidak kita tinggal. Jadi tidak kita tinggal begitu saja. Jadi kita terus ada pendampingan. Untuk harapannya sendiri, untuk terutama di program Ternak Desa Sejahtera ini yang sudah berjalan ini kan fattening ya, penggemukan. Dan alhamdulillah awal tahun 2002 ini kita sudah mulai mengerjakan yang breeding atau pengembangbiakan. Tapi beda lokasi ya, dan semoga ini nanti bisa menjadi contoh atau jadi harapannya di sini yang breeding ini berhasil. Kalau yang fattening kan kita sudah alhamdulillah berhasil, bisa dikatakan berhasil. Nah, kalau yang breeding ini kita mulai mendampingi dan mulai mempelajari di lapangan seperti apa. Jadi nanti insya Allah harapannya tidak hanya fattening, tapi breeding juga kita lakukan untuk program pemberdayaan. Kalau program Nurul Hayat mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial kesehatan, terus dakwah, sosial kemanusiaan, itu semua sektor ada. Nah, seperti contoh pandemi, misalkan pandemi itu juga kita banyak program, kita merespon. Kita ada tim sigap ya, namanya untuk kebencanaan. Pandemi kan salah satu wabah atau kebencanaan. Itu juga kita ada programnya. Terus program-program rutin yang untuk pondok pesantren Khairunas, mulai dari SD PAUD, SD, MI, SD sampai SMP, SMA itu ada. Kuliah pun juga ada di Surabaya. Kalau kantor pusatnya kita di Surabaya. Nah, terus untuk program-program yang reguler yang lain kayak pembinaan guru-guru ngaji TPQ, terus pemberian beasiswa yatim untuk anak-anak yatim yang mereka secara ekonomi juga masih duafa, masih rendah. Nah, itu kita bantu untuk beasiswanya, dan tentu masih banyak program yang lain lagi. Yang jelas program charity-nya ada, program pemberdayaannya juga ada. Untuk informasi untuk di Nurul Hayat, bisa teman-teman atau sahabat-sahabat semua bisa dikunjungi website kami di nurulhayat.org atau media sosial Nurul Hayat, Nurul Hayatku, Instagram Nurul Hayatku. Kalau yang untuk Facebook Nurul Hayat gitu ya, diketik Nurul Hayat nanti muncul. Kalau yang di Kediri, kantornya di perumahan Mojoroto Indah Blok R1 ya, di kota Kediri. Kalau di Kediri, untuk motivasinya para penerima manfaat, tentu kita setiap posyandu itu memberikan motivasi kepada mereka bahwasannya program ini jangan hanya berhenti ketika pasca panen. Jadi kita terus memberikan motivasi, salah satunya ini istilahnya kalau di desa itu celengan ya, celengan jenengan itu ya bisa lewat ternak domba ini, nanti ketika butuh apa bisa dijual. Jadi jenengan itu secara ekonomi nanti bisa meningkat. Jadi misalkan pendapatannya nggak rutin, kan rata-rata kalau
di desa itu ya pekerjaannya buruh lah, serabutan. Buruh serabutan. Ya kadang ya tani, kadang ya nguli dan lain. Nah, itu dari beternak ini itu paling tidak jenengan teman-teman para penerima manfaat ini punya tabungan atau celengan di sana. Jadi dan dari situ itu outputnya ya, kalau outcome-nya atau kemanfaatannya, dampaknya itu bisa menjadi peternak baru yang seperti teman-teman farm-farm yang lain. Jadi bisa semangatnya bisa tumbuh. Oke, mungkin itu sekian dari saya sebagai perwakilan dari Nurul Hayat di area kerja Kediri Raya. Terima kasih kepada sahabat semua. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa di subscribe, terus di share, like, dan komen. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.